Tapi sebagai review ulang, komposisi surat Al-Kahfi adalah terdiri dari berapa bagian? Hanya untuk review ulang, Al-Kahfi terdiri dari berapa bagian? 8 bagian. Khutbah pertama Allah SWT, kemudian dikasih kisahnya Ashabul Kahfi, dikasih lagi khutbahnya Allah SWT, dikasih kisahnya Sahibul Jannatain atau The Gardener, kemudian dikasih khutbahnya Allah SWT, kemudian dikasih 2 cerita sekaligus, yakni kisahnya Musa sama Khidir plus Dzulqarnain, kemudian dikasih ditutup dengan khutbahnya Allah SWT. Ada 8 komposisi dalam surat Al-Kahfi. Intinya pada 4 cerita. Oke, pada 4 cerita. Kita masuk di cerita yang pertama sekarang. Secara agak singkat, kita masuk sekarang di ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu waliyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Oke. Kita awali dari kata wa kadzalika ba'atsna. Ada pertanyaan menggelitik, pasti sampean akan mikir-mikir, ngapain ya Al-Quran kok berbicara tentang pertanyaan berapa lama tidur? Kok kayaknya nggak penting banget? Sampean percaya enggak? Quran itu semua isinya penting. Percaya atau enggak? Percaya. Tidak ada sesuatu yang nggak penting dalam Quran Karim. Sekarang bayangin, berapa lama ya kita tidur dalam gua? 1 hari? Enggak, setengah hari. Penting nggak ngomong gitu itu? Siapa yang bilang penting? Nggak penting banget. Secara logika, siapa yang bilang penting? Nggak ada pentingnya. Kam labisna yauman au ba'da yaum. Yang lain bilang, "Sok ngomong tok ae, wetenge luwe." Jangan ngomong sekarang, yang penting perut kita sekarang lapar. Kayak omongan anak nom-noman. Bangun tidur, berapa jamnya tadi tidur ya? Koyo emek 2 jam yo. Ngawur rewon iku 5 jam. Wah, 7 jam. Udah lah, enggak usah banyak ngomong, lapar nih. Duit, uangnya, makan. Saya tanya, gambaran Al-Quran yang menceritakan kisah Al-Kahfi yang sangat anak muda banget, penting gak gitu itu? Seperti anak sekarang, penting gak sih? Ya, penting gak gitu itu? Gak penting ya, kayaknya gak penting. Itu yang harus kita pikirkan. Sekarang pikiran kita harus dikembalikan ke yang awal tadi itu. Gak ada yang gak penting dalam Quran. Oke? Karena semua Allah punya rencana. Seperti yang kayak dulu itu, saya tanya, kalau menurut pikiran kita, masuk sumurnya Nabi Yusuf penting gak? Kayaknya piye toh pangeran itu? Katanya mau merubah peradaban Mesir. Mau kecemplung sumur. Ya tak? Mau merubah peradaban Mesir, tapi kok harus masuk sumur? Apa hubungannya? Kalau disuruh sekolah ke School of Government, Harvard University, nanti diutus untuk merubah Egypt civilization, make sense. Yuk ke Amerika, belajar di ilmu government sana, nanti pulang rubah Mesir, masuk akal. Kamu akan merubah Mesir. Kemana pertama? Sumur. Make sense? Tidak make sense. Yang kedua, jadi pembantu rumah tangga. Come on. Ya, masuk akal semuanya. Tapi menarik kalau kita membahas ya rencana Allah SWT, jangan membahas dari yang kecil. Karena Allah punya grand design. Dan grand design itu dimulai dari yang the smallest, ya, smallest, dari yang paling kecil, yang menurut kita ya Allah. Seringkali sampean marah enggak sama Allah, sama keputusan Allah. Saya mau jadi sarjana ya Allah. Kenapa saya sekarang kok begini susahnya? Saya kok begini, saya begini. Cita-cita saya sana ya Allah. Padahal Allah sedang memplanning kamu untuk menjadi somebody. Dan kita nggak tahu hubungannya. Coba, siapa yang mengira misalnya ada anak yang sukanya tidur, kuliah jarang-jarang,
ngambil kuliah justru ikut di kaligrafi. Ya sama teman-temannya ngurusin urusan game komputer dan segala macamnya. Dia nggak pernah mikir awalnya. Pokoknya senengnya itu. Setelah puluhan tahun bikin perusahaan namanya Apple. Sopo sing mikir biar lupa aku belajar kaligrafi. Lah kenapa saya kok belajar begini? Apa hubungannya? Karena orang mungkin nyalahin, kok niku lho toh ngambil komputer science kok belajar ilmu kaligrafi, desain dan segala macam. Tidak ada orang tahu. Tapi nanti begitu telah dewasa, lama, jadilah Apple yang mengalahkan Microsoft. Karena Microsoft tidak mikirin desain. Komputer yang didesain oleh Apple gabungin antara art dan teknologi. Kenapa? Karena dulu dia belajar kaligrafi. Apa hubungannya kaligrafi sama komputer science? Gak ada hubungannya. Sepertinya hidup kita ini ada mudabbir. Allah sebagai mudabbir. Kalau di hikam, kalau di hikam ada tadbirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ngatur hidup kita. Allah ngatur dalam hidup kita. Ya, sama seperti Allah ngatur siapa? Ashabul Kahfi. Dan kalau kita tidak mikir ke larger, orang nanti kalau baca kisahnya lupa dengan grand desainnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terfokus, ya bahasa Quran ini apa ini kok diomong ini? Kamu lebih tuh dan segala macamnya. Karena justru dari percakapan inilah nanti grand desainnya Allah apa sih nanti? Karena masyarakat itu semuanya hampir semuanya nanti berubah kepercayaannya karena mereka tidak percaya dengan yaumul ba'ats, dengan hari kebangkitan. Mereka ini tidak mau percaya sama yaumul ba'ats. Dan Allah bikin contoh untuk merubah. Karena tidak ada yang bisa nasehatin. Sekarang mereka diokupasi oleh raja yang sangat kuat. Ya, semua orang tiarap secara keagamaan. Allah mau merevive agama itu. Dimulai dari apa? Dari orang ini. Dari bangun tidur. Coba, kalau tidak ada percakapan yang awal ini, tidak ada orang ke kota. Jadi diamali dari percakapan ngalor ngidul itu dulu. Yang gini ya, kamu hitung dan segala macamnya. Baru nanti akhirnya ada orang yang ke kota. Memang itu desainnya Allah. Karena nanti dari kota sampai nanti ada orang yang ini kayaknya ini. Sampai nanti terbuka, sampai nanti bisa ya ada orang yang ditidurkan oleh Allah sekian banyak dan segala macamnya. Tapi yang menarik manusia itu begitu diceritai, dia ingatnya sama apanya? Sama detail ceritanya. Lupa sama apa? Grand desainnya. Ingat sumur itu ingatnya. Sumurnya itu gak ada itunya ya. Terus habis baca Quran yang diingat itunya. Sumurnya itu kan jub. Jub itu sumur yang gak ada pinggirnya. Kalau bikrun, sumur yang ada pinggirnya. Kalau jubot gak ada. Itu tuh wah sumurnya itu apa ya? Hebat sumurnya ya. Bingung ngomong sumur. Padahal mestinya dia ngomong apa? Grand design. Itu juga di dalam Ashabul Kahfi. Kan itu lihat, Allah mengawali dari kata yang menariknya. Wa kadzalika. Dan seperti itulah kata Allah. Ba'atnahum kami bangkitkan mereka. Menarik, perhatikan kata ba'atha. Di dalam bahasa Arab, kalau ada kata yang hurufnya mirip, dibolak-balik, maknanya hampir berdekatan atau punya korelasi. Itu salah satu dalam ilmu lugha. Kata ba'atha ada kata yang berkaitan abasa. Apa artinya abasa? Allah tidak menjadikan kita abasa dalam Quran. Apa itu? Ya boleh di Al-Quran. Qari ada kata abasa. Apa artinya abasa? Sia-sia, no purpose, gak ada tujuan. Kalau you tidak punya tujuan apa-apa namanya abasa. Apakah kita diciptakan di dunia ini abasa? Ya, gak ada tujuan, gak ada purpose, gak ada tujuan yang signifikan. Ya, itu namanya abasa. Yang menarik perhatikan sekarang, Allah menggunakan kata ba'asa. Kalau orang itu ada dua pengertian. Yang pertama ya, kata ba'asa itu kalau memang dibangkitkan untuk tujuan tertentu. Untuk tujuan yang sangat penting. Karena lawannya adalah kalau without purpose. Yang ini sekarang purposefully. Karena punya purpose yang sangat kuat. Kita ambil contoh satu ayat ya, biar
Pas. Saya ada ingat ini Ustaznya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abata? Ya. Ya. Apakah kamu mengira kalian diciptakan itu tanpa tujuan? Apa hasibtum, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu menghisab, mengira-ngira? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan without purpose. Kalimatnya abata, menarik ya. Karena itu kata para ahli tafsir, kata ba'atha itu kalau orang dibangkitkan untuk satu tujuan yang penting. Jadi menarik, kalimatnya diawali dengan apa? Wa kadzalika ba'atsna. Kita mikirnya dibangunkan oleh Allah setelah tidur. Saya tanya, kenapa mereka mendapatkan keajaiban dulu? Saya kemarin waktu di Musa sama Khidir, Allah ngasih keajaiban dalam dua hal. Satu, kalau di Khidir, kalau orang seeking knowledge, kalau mencari ilmu, Allah kasih keajaiban. Yang kedua, kalau orang mau menjaga iman. Kalau kita preserve our faith, kalau kita menjaga iman kita, orang yang menjaga iman mesti ada miracle dari Allah. Teruslah, siapapun orang yang kepingin memahami Al-Quran, terus saja, siapapun orang yang kepingin dapat hidayah, in the end Allah nanti akan menunjukkan. Engkuhkan nanti akan sampai, ya. Karena itu nanti itu bagian dari li'aqraba min hadza rasyada. Nanti semoga kita sampai di ayat itu, ya. Menarik ayat itu, li'aqraba min hadza rasyada. Bukan li'aqraba dzalika rasyada. Min hadza, ya, menarik, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Karena itu Allah menggunakan kata ba'atsnahum. Jadi dibangkitkan untuk tujuan tertentu. Satu yang harus diingat di kepala kita. Yang kedua, ba'atsa itu term yang dipakai Al-Quran untuk kebangkitan dari kubur. Kalau kita sering baca Al-Quran, setiap ada kata ba'atsa, rata-rata refernya ke arah mana? Bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur. Maksudnya setelah orang itu mati nanti bangkit lagi. Bangkit lagi. Sebenarnya kalau kita ini meticulous, kalau kita ini meticulous ini? Perhatian secara detail terhadap kata yang dipakai oleh Al-Quranul Karim, misalnya kata ba'atsna, iya ya, berarti itu tujuannya itu. Tujuannya itu ya ba'ats itu. Satu. Yang kedua, karena di ba'ats itu nanti Allah punya tujuan membangkitkan yang arahnya adalah agar orang sadar tentang yaumul ba'ats. Tujuannya itu sebenarnya. Jadi kalau orang habis diceritai tentang Ashabul Kahfi itu, terus lali main message-nya itu tentang bahwa kita ingat bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah setelah kematian kita. Terus mau sibuk tentang buahnya kayak apa, berapa orangnya, dan segala macamnya. Gagal paham atau gagal paham itu? Gagal paham, gagal fokus. Itu yang dilihatkan oleh Al-Quran. Mau bingung salah satu rabi'uhum kalbuhum wa khamsatun sadisuhum kalbuhum. Kata Allah, rajman bil ghaib. You bikin wild guess. You cuman ngira-ngira yang tanpa dasar, yang justru menyesatkan orang dan menyesatkan dirimu. Rajm, seperti melempar bil ghaib, ditutup matanya. Rajman bil ghaib. Kalaupun kena, kamu sendiri tidak tahu kalau itu kena. Masya Allah, gak ada manfaatnya kata Allah. Rajman bil ghaib. Masya Allah, itu yang dipikirkan oleh Al-Quranul Karim. Ternyata orang itu kalau diceritai seringkali lupa sama apa? Main message-nya. Dia senang sama ceritanya. Dan itu dikritik oleh Al-Quran. Dikritik dengan Al-Quran. Jangan gitu kalau baca Al-Quran. Karena cerita dihadirkan Al-Quran bukan untuk dinarasikan. Tahun segini ya Musa terus begini. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah pesannya Allah ini apa? Mau ngapain? Dan siapa yang jelaskan itu? Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri. Ya, kalau kita perhatian dengan Al-Quranul Karim. Oke, nggak jadi satu ayat ya. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum, agar mereka saling bertanya satu sama lain. Ya. Qala qailum minhum. Nanti ada tafsir Isari. Perhatikan ya. Kenapa pendapat yang paling kuat jumlahnya 7? Perhatikan ayat ini. Qala qailum minhum. Berkata qail. Berapa orang kalau qail? Satu orang. Ya. Minhum, dari mereka. Mereka berarti banyak. Berapa jumlah banyak dalam bahasa Arab paling minimal? 3. Berarti pertama ini 13. 1. Ada berapa berarti? 4. Yang menjawab nanti Allah menyatakan qalu. Berapa berarti?
3 plus 3 plus 1 7 kata para ulama. Wong ngono karena dia mendalami Quran sampai jamaah dipikir dan segala macamnya. Namanya tafsir syari. Ngono dipikir yang ulama itu. Masya Allah ya. Kene mikir mangan. Masya Allah lah dipikirnya itu menarik. Dan nanti ada rangkaian karena setelah Allah bilang 7, nanti Allah tidak ada kritik ya. Kita perhatikan. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum. Allah juga menyatakan ini kalimat yang agak aneh. Karena kalau sudah ada kata qala tidak perlu kata qail. Ya, sebagaimana penjelasan diskusi kita kemarin. Orang kalau berkata qala dan dia berkata qail, orang yang berkata, ngapain? Tidak penting banget seperti latakan lati fa'alnya. Tidak penting masa dan berkata orang yang berkata. Oh, komono itu. Ya cocok itu. Qala qail, enggak ada begitu itu. Tapi nanti menarik ya, ini dicontoh oleh orang yang bikin tiruan Al-Qur'anul Karim. Ya, ada Quran tiruan. Salah satu caranya ini, tiru ini. Qala qail. Qala qail. Hampir tidak ada orang bahasa, tapi kata para ulama tafsir, kenapa kok dikasih qail? Karena untuk menunjukkan ini inisiatornya. Ini orang yang agak dominan di tengah-tengah itu, terus ngomong, ya, ngawali pembicaraan. Dan Allah tidak menyebutkan siapa namanya, nggak penting. Orang sejarawan penting ngono itu. Al-Quran nggak penting, nggak tahu namanya, it's okay. Apa yang Al-Quran buat tidak disebutkan, berarti dia tidak penting. Kenapa? Karena kalaupun kita tahu, nggak menambah iman kita. Coba saya tanya, kalau sampean tahu siapa man qail, terus sampean tambah imannya, nggak tahu Bapak Salim kayak Ngatiem kayak Parno kayak, nggak ada manfaatnya. Oke. Manfaat bagi ahli sejarah, tapi tidak bagi urusan hidayah. Ya. Qala qailun minhum, dari cara mereka yang mulai ngawalin, kam labistum. Ya, berapa lama kita ini tidur? Qalu, menjawab mereka, karena itu ada 7 nanti. Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Kita ini sudah stay 1 hari atau setengah hari. Ini saja untuk sudah bayangan. Ya, sudah bayangan menarik. Coba cara Allah menggambarkan. Tidurnya berapa lama sebenarnya? 300 plus, ya 300 something tahun. Saya tanya, dia hanya merasa berapa? 1 hari atau setengah hari. Nanti orang begitu di akhirat, ketika membayangkan kehidupan dunia, berapa dia bilang? Asyiyatan au duhaha. Masya Allah ya. Kenapa? Karena memang maunya Allah itu ngomperin Ashabul Kahfi dengan Yaumul Ba'ats. Karena bangun kemudian saya tanya, kalau Anda tidur seminggu, you terasa setengah hari? Yo enggak ya, sampean tidur rong dino kucuk suwe iki loro kabeh geger ya kan? Semuanya begitu, enggak ada orang tidur lebih 24 jam aja tidur, you enggak akan merasa itu tidur setengah hari. Logikanya. Kapan orang bisa ngomong, saya cuma tidur setengah hari, kalau dia nanti dibangkitkan untuk menghadapi hari berikutnya, yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Karena itu dia bilang asyiyatan au duhaha. Asyiyatan itu kalau dari zawal ya, sampai nanti menjelang syuruk maghrib, namanya asyiyah, setengah hari. Au duhaha, atau matahari setelah 1 tombaan dari waktu itu sampai nanti menjelang pertengahan, midnun ya, itu namanya duha. Ya kira-kira half day. Bayangin, nanti orang itu merasakan hidup di dunia hanya sekedar setengah hari. Bayangin Al-Quran menyatakan yauman au ba'du yaum. Bagi orang yang nanti yang membaca Al-Quran, dia tahu ini Al-Quran mau mengingatkan saya tentang kebangkitan saya dari alam dunia ini, yang dibangkitkan Allah untuk bertanggung jawab atas semua amal yang kita lakukan. Itu yang menarik penggunaan kata yauman au ba'da yaum. Qalu, sekarang ada orang yang bilang debat, diskusi satu dan segala macamnya tidak penting ya. Qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Ini diskusi karena itu yang ngomong banyak ya, persis seperti anak muda. Sampai diskusi lah ngono,
rame dan segala macamnya ya. Dan mereka udahlah enggak usah stop. Itulah Rabbukum a'lamu bima labithum. Allah yang lebih tahu. Rabbukum, Rabb kalian. Yang dipakai menariknya bukan Allah a'lamu bima labithum. Yang dipakai Rabbukum. Karena di dalam Rabb ada kalimat, ada makna apa? Atau Rabb tidak bisa ditranslate dalam bahasa apapun. Rabb tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun. Karena dalam Rabb terdapat makna apa saja? As-Sayyid, Al-Mun'im, Al-Murabbi. Apa lagi? Sayyid, Mun'im, Murabbi, Mu'ti. Udah 4 kayaknya. Satu lagi saya lupa satunya. Dari kemarin saya bilang 5, satunya enggak recall terus. Sayyid, Murabbi, Mun'im, Mu'ti. Nanti ya, nanti dilihat ya. Tidak bisa diterjemahkan karena Allah ya. Kata Murabbi itu menarik ya. Sebagaimana ya ada ya, misalnya ya kalau kita berdoa untuk orang tua kita, kama rabbayani shaghira. Rabbayani itu begini, kalau kita nanam benih, kemudian kita kasih water, ya kita kasih air, kita kasih pupuk, dia growing pelan-pelan. Terus kita kasih jaga dia, kita kasih agar dia kuat sampai dia growing, sampai dia menghasilkan buah, namanya itu kama rabbayani. Orang tua sama anaknya gitu enggak? Dari kecil dikasih popok terus sekolahin sampai sarjana, sampai kawin, sampai ya kan? Terus wong tuamu itu. Allah sama kita itu yang begitu. Jangan dikirain Allah sekarang Allah enggak mikirin saya ya. Nah, karena dia Murabbi. Oke, lihat. Saya tanya, siapa yang menidurkan 300 plus tahun? Allah SWT. Siapa yang membolak-balikkan? Allah SWT. Siapa yang mengatur arah matahari kalau ke kiri, ke kanan dan segala macam pada gua Al-Kahfi? Allah SWT. Karena itu saya tanya, apa nama Allah yang paling tepat untuk dipakai? Rabbukum apa Allah? Rabbukum. Karena itu Allah menggunakan kata Rabbukum a'lam. Karena Allah yang paling tahu. Karena itu bagian dari Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, perawatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbukum a'lamu bima labithum. Ya, Allah yang paling tahu bima labithum ya. Dan yang menarik lihat kalimatnya. Pertanyaannya kam labithum. Jawabannya bima labithum. Kata para ahli tafsir, kalau kam mestinya jawabannya apa? Berapa harinya saja. Tapi gimana itu merangkum semuanya. Kaifiyah, berapa lama dia tidur, bagaimana caranya dia tidur, bagaimana cara Allah membuat tidurnya tidak terbangun dan segala macamnya. Kenapa? Karena pengetahuannya Allah tidak hanya berkenaan dengan harinya, berapa harinya, tapi bima labithum. Masya Allah ya. Karena pengetahuan Allah komplit. Sementara makhluk cuma bisa mikir berapa lama ya kita tidur. Duration of time. Pertanyaannya cuma masalah durasi waktu. Tapi kata Allah, Rabbukum a'lamu bima labithum. How-nya. Bukan hanya how long, tapi semuanya. Bagaimana cara tidurnya dan segala macam. Itu yang dijawab oleh Allah. Bima labithum. Fab'athu ahadakum biwarithikum hadhihi ilal Madinah. Maka bangkitlah ya salah satu di antara mereka, biwarithikum, ngoleksi uangnya ya, diminta untuk uang. Itu pula alasannya. Ada pertanyaan yang silly question, tapi menarik. Ini sebenarnya tidak perlu saya ungkapin, tapi nggak apa-apa karena anak sekarang kan tanyanya aneh-aneh ya. Silly question kata orang bule ya. Silly. Ustaz, ini kan orangnya sudah lari jauh-jauh dari kerajaan, lari sampai ke gunung, sampai dalam gua. Sudah dalam gua, ngapain kembali lagi? Itu kalau orang Jawa, ulo marani gepuk ya kan? Ngapain kok harus kembali lagi ke kota nyari makanan? Itu kan sama dengan bunuh diri. Kok ya kenapa waktu dia lari kok tidak bawa makanan aja? Atau dia cari binatang di hutan, atau cari buah-buahan lah. Doesn't make sense ceritanya Ustaz. Nah, namanya anak sekarang kan gitu. Ya betul jawab lah kalau itu. Tidak ada di Quran memang, cuman silly question.
Lah iya ya, wis soro-soro menyelamatkan diri. Begitu sudah dalam gua, baru bangun balik lagi. Itu kalau orang bilang kan gendeng ngalangan lah. Mestinya lah apalah tikus-tikus lah dimakan gitu dah. Ad-daruratu yuzal. Atau apalah ya. Macam-macam mestinya begitu. Tapi menarik. Ya. Nah, apa salah satu logika jawabannya? Ya mungkin ini sekali lagi ya, data yang dari Israelia. Karena datanya adalah mereka sudah di penjara. Dan dia ini keluar dari penjara. Saya tanya, kalau you keluar dari penjara, you mikirin bawa makanan? You gak mikirin, ya. You yang penting selamat dulu. Tapi begitu lapar, mungkin gak ada hewan di situ, gak ada makanan di situ, oke lah. Karena mungkin dia sudah datang dari jauh dari tempat orang yang mengenalinya. Ya. Karena mungkin di desa apa, misalnya tangkapnya Surabaya, sekarang sudah sembunyi di mana lah? Madura misalnya, ya. Oke lah, kayaknya ini rujak petis ini enak kayaknya ini kita. Kira-kira kayak begitu, itu adu logika saja. Penting apa boten itu Ustaz? Gak penting. Tapi ya, pokoknya kalau ada orang sok logika ya cari-cari aja logikanya. Itu, jualah saja. Wong itu tidak ada di Quran kok. Dan tidak ada pentingnya sebenarnya. Tapi anak sekarang kritis-kritis, ya kadang-kadang punya pertanyaan-pertanyaan yang antik-antik ya, yang harus kita Oke. Ada lagi yang sudah diceritain gini, fokusnya bukan memahami yaumul ba'ats. Fokusnya sama apa? Guanya itu di mana, Ustaz? Kalau kita sembunyi di situ, kayaknya kita bisa tidur lama gitu. Wah, lagi-lagi lihat. Gagal fokus ya, gagal fokus. Oke, kembali lagi. Dikoleksi, ya diambil uangnya, birizkim minhu wal yatalattaf. Ya, kata dia, nanti yang disuruh dari banyak orang tadi itu anak muda, ada satu orang yang paling tahu urusan makanan, pinter dia nyarinya, dia disuruh ke sana. Tapi peringatan yang pertama, wal yatalattaf. Jangan mudah marah, jangan mudah bangkit emosi, jangan orangnya yang cari yang cool. Saya bahasakan sekarang ya. Ini kalau you cari makanan, apalagi makanan itu yang baik, biasanya antri. Dan kalau masyarakatnya itu tidak civilized, kadang-kadang diserobot. Kalau Anda diserobot, you marah. Kalau marah, nanti bikin ketahuan. Loh, ini orang dari mana ini? Nah, ketahuan. Jadi cari orang yang bisa cool, yang enggak atraktif, yang enggak bisa, yang tetap bisa itu namanya waliyatalattaf. Oke? Dan itu diatur. Kenapa? Karena jangan sampai ini kita sudah susah-susah lari, nanti kalau sampai ke bawah, kalau you terlalu menarik dan pesananku mau di mana Anda lama? Yo suwe nere, karena ada orang begitu, nunggu lama tidak sabar. Ada tipe itu, apalagi sudah lapar dan segala macamnya. Ini cari yang tipe-tipe Imron lah, ya. Tipe-tipe Imron, ya, kalem, oke, tenang aja. Misalnya. Kira-kira itu wal yatalattaf wala yushdiranna bikum ahada. Yang orang satu pun tidak bisa, tidak sadar, dan segala macamnya itu maunya. Ya. Biar kita tidak bisa dideteksi, tidak membuat perhatian orang. Ya, itu peringatannya juga. Keliru saya. Fal yanzur ayyuha azka ta'aman. Maka lihat, kata dia, carilah ya makanan yang paling pure, yang paling baik. Ini sekali lagi Allah juga menunjukkan hubungan antara iman yang baik dengan makanan. Kata para ulama, kalau kita ingin baik, makanan yang pastikan makanan yang kita konsumsi halal dan thayyibah. Gak mungkin orang cerdas itu, gak mungkin orang yang kalau kita mau ini tentu saja ini epistemologi Islam ya. Kalau kita nggak nyari yang ayyu azka. Satu, yang pertama. Yang kedua, kalau doa kita kepingin dikabulkan oleh Allah SWT, yang paling harus kita pastikan agar doa kita dijabah oleh Allah SWT, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Ayyuha azka ta'aman. Itu kata para ulama. Ya. Kenapa? Setelah mentadaburi ayat ini. Karena itu penting banget. Kenapa kok diijabah kata para ulama? Doanya Ashabul Kahfi. Yang apa doanya? Rabbana
hablana Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Salah satunya ayyuha azka ta'am. Hadisnya jelas ya. Ada orang musafir. Saya tanya, kata Rasulullah SAW, doa musafir gak ada halangan, diijabah oleh Allah SWT. Ya sama seperti doanya orang yang dizalimi, ya mazlum. Orang musafir diijabah oleh Allah. Ini orang sudah musafir, sudah capek, sudah lelah, ngangkat tangannya, gak diijabah. Kan menarik itu. Musafir dalam perjalanan yang baik, ya fisabilillah. Dan sebenarnya dia sudah dapat hak, ibarat requirement itu lulus mestinya ini enggak. Tapi enggak diterima. Apa jawabannya oleh hadis? Mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, fa aina yustajabulah. Kata Rasulullah SAW, makanannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana aku bisa mengabulkan kata Allah SWT? Lihat korelasinya dengan ayat ini. Kenapa doanya anak muda deh? Karena itu kalau kita lihat Al-Quranul Karim, Ashabul Kahfi bukan ulama, bukan para waliullah. Kalau kita buka literatur Kristen, mereka ini saint, the seven sleepers, the saint. Mereka dianggap sebagai holy man. Dalam Al-Quran tidak nampak holy man-nya, dia orang biasa, hanya punya kebenaran akidah. Dia mencari iman, menyelamatkan imannya, dan diapresiasi oleh Allah. Anak muda, karena itu omongannya khas anak muda. Berapa lama ya tidur ya? Kalau dia para ulama nggak ngomong ngono, bagaimana menurut madhab Hambali? Kalau Syafi'i gimana? Oh makanya anak muda, habis itu ngomong, makan, lu ya guys makan. Anak muda, semuanya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Beda pola Al-Quran dengan literatur Yahudi Kristen. Ya. Yang menarik, itu saja sudah cukup. Tapi menarik, lihat, kalau kita perhatikan, ini orang katakanlah bukan level anbiya, tapi menarik, diijabah oleh Allah SWT. Kenapa? Salah satunya, menjaga iman. Lek sampean niat, saya ya Allah, niat mencari ilmu sekarang ini, agar iman saya terjaga ya Allah, ke depan ini begini. Sampean niatnya, preserving iman. Ya tak? Hifzuddin. Yang kedua, pastikan makanannya halal. Terus dongo ya Allah, IP kulo 4 ya Allah. Insya Allah papa temenan lah ngomongnya. Lenda papa gurumu ya, salah. Misalnya, itu yang benar ya, kalau kita perhatikan ya. Ayyuha azka ta'aman. Falyatikum birizkin minhu, kata dia. Nanti bawa makanannya, kalimat yang menarik, birizkin minhu. Tidak boleh bawa banyak makanan, fraction of food, karena dikasih tabaid. Ya, ini kalau kita bawa untuk orang 7, bawa makanan banyak, itu menjadi perhatian orang enggak? Sampai yang sak uang pasal gule, pecel, rawon, kabeh akeh ngene. Wong kok boleh capek ngene. Ya dah? Karena itu dia pesen jangan bawa banyak-banyak, biar enggak menjadi perhatian orang. Karena itu kalimatnya menarik. Falyatikum birizkin min. Cuake-ake. Secukupnya aja. Cukup uang ini mungkin. Kenapa diingatin begini? Saya tanya. Siapa yang makannya banyak? Anak muda, ya. Muda maksudnya. Anak muda. Yang benar itu kita pikirkan, semua yang berkaitan dengan food dan makan banyak selalu anak muda. Orang tua gak makan banyak, gak bisa, dia takut kolesterol, asam urat, gak berani. Semua yang ukuran makan banyak itu anak muda. Subhanallah Quran itu ya. Yang menarik juga, anak muda mikir makanan baik buruk. Enggak. Ini beda anak mudanya. Dia berani enggak? Lenda ayyuha azka, sorry. Anak muda lah, sikap ayo ya. Nom-noman ngono. Nom-noman. Ini tidak ya. Ya iku sing garane mungkin iku, Ustaz yo doa saya ndak terkabul. Lah kula menjaluk jodoh mulai sabene kok durung teko ae gitu. Itu yang menarik ya. Itu namanya kalau kita pikirkan. Faliyatikum birizkim min. Allah tahu anak muda itu gitu ya. Makanya aku rawon yo ambil soto sampai ambil wah, enggak ada besarnya itu, gila nom-noman itu ya. Anak nom-noman.
Lihat di YouTube yang makan banyak-banyak itu. Ya, anak 6 semuanya. Wah, mie satu gini itu. Allah ya. Menarik Quran itu ya. Semakin kita dalamin, Quran itu logis, narasinya sesuai, indah. Dan sesuai sampean iso, iya Pak ya bener-bener jen arek nom temenan iki ngono lah kan. Iris min wal yatalattaf. Arek nom saya tanya, anak muda bahasa Al-Qur'an apa? Falamma balagha asyudda. Anak muda itu cirinya adalah kalau dia punya keinginan asyudda, syadid. Disenggol sini apa kan? Ada apa kan? Kalau anak muda mau jangan bisa. Pokok ibu selalu jangan numpuk asyudda. Anak muda, orang tua enggak ya. Kalau orang sudah dewasa, dia punya keinginan oke lah untuk anak lah ngalah. Anak muda enggak bisa. Karena itu lihat wal yatalattaf. Masya Allah ya, jadi dipikirin. Mungkin kalau sudah wong tua sih, kalau enggak mungkin bilang wal yatalattaf. Terus mesti kalau milih wong tua. Lerek nom suwe lerek. Anda antri 15 menit. Masih lama ya Mas? Dan itu terus pembelinya, penjualnya bilang, sopo itu? Kamu tahu enggak dari mana dia? Ya kan? Dan itu menarik perhatian. Lihat, menarik, logis Al-Quran itu. Logis, ya, logis. So dari skripsi itu, karakter anak muda versi Al-Quran. Katanya Pak Iwan, sampean lho Pak, sejak DPSIS, titik integrasi. Ya, wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Dan anak muda senangnya apa? Show off. Senangnya show off. Karena itu wala yushiranna bikum ahada. Pinginnya nunjukin, hatta makanan nunjukin. Anak muda, ya. HP baru, texting, anyar yo. Namanya anak muda. Memang begitu itulah anak muda. Subhanallah ya. Kata Allah SWT selanjutnya kita lihat. Mana yang padahal target saya itu tadi, doa tadi itu. Mestinya tadi itu dari 21 mestinya. Bukan 19. Iya ya, kita mengulang ini ya. Kamu mendengar ya? Tahu bos ya? Oke, innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Karena apa? Karena kalau kamu menzohirkan zuhur, kenapa disebut zuhur? Karena semuanya jelas, matahari ada di atas. Sudah semuanya zohir. Iyadharu. Kalau kamu menunjukkan jelas kelihatan kamu siapa dan segala macamnya, alaikum yarjumukum, mereka akan they going to kill you. Resiko pertama, orang menjaga iman yang pertama dibunuh. Karena ini resiko terbesar, dibunuh, dirajam. Ya. Yang kedua, au yu'idukum fi millatihim. Kamu akan dikembalikan kepada millah. Ini menarik kalimatnya. Apa bedanya din sama millah? Sama-sama artinya agama. Apa bedanya din sama millah? Kenapa di ayat ini kok disebut millah? Kok bukan au yu'idukum fi dinikum? Kenapa kok au yu'idukum fi millatihim? Kenapa? Din agama. Tapi kalau kamu sama agamanya sudah emosional, attach banget. Kalau digoda titik kayak Madura lah, caruk kon. Ngelek-ngelek Nabi Muhammad tak caruk kon, namanya millah. Karena sudah doyong. Millah satu akar kata dengan mala yamilu, mailan. Mailan. Satu akar kata juga dengan email. Enggak ada. Enggak guyon kalau itu ya. Jadi karena incline, karena you sudah condong. Condong kepada apa? Kepada apa yang kamu possess, apa yang kamu embrace, apa yang kamu anggap sebagai agamamu. Sudah masuk di dalam batin. Ya. Kan kalau agama sebagai sebagai organisasi, sebagai institusi namanya din. Tapi kalau sudah kamu kalau kamu sudah embrace,
Kalau kamu sudah peluk, kamu ikutin agama itu, sampai kemudian kamu menimbulkan jatuh cinta sama agama itu, namanya millah. Dan memang agama itu mesti harusnya jadi millah. Kenapa? Karena kita disuruh fattabi'u millata Ibrahim. Nabi Ibrahim jatuh cinta enggak sama agamanya? Jatuh cinta, hatta anaknya disuruh bunuh dia mau. Karena itu dianggap sebagai millah. Ada orang yang agama itu bukan millah ya. Negatifin orang. Agamanya Islam. Tidak punya, hatinya itu tidak punya lekatan sama Islam. It's okay. Alah. Cuman ya menuhi KTP lah. Ya, itu namanya bedanya millah secara kebahasaan. Dan menarik, coba bayangkan sekarang menarik. Kenapa Allah tidak pakai din? Kalau ada orang yang tidak mau ke agamamu, terus kemudian kalau dia ketangkep, you tarik dia ke agamamu, berarti tanda orang itu ke agamanya apa? Jatuh cinta, saking temen nih. Karena sampai dia takut, sampai dia eman. Kalau ada orang yang keluar dari agamanya, dia harus kembali lagi ke saya. Menunjukkan apa? Karena dia sangat nemen sama agamanya. Karena itu cocok sekali ketika Allah menyatakan au yu'idukum fi millatihi. Subhanallah ya. Geleng-geleng kalau kita bikin Quran itu, betapa indahnya cara Allah menggunakan. Kenapa kata millah tidak pakai kata din untuk ayat ini? Di ayat lain Allah menggunakan kata dinnya. Ketika Allah bicara kesempurnaan agama, pakai din. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, menarik, masya Allah. Ya. Walan tuflihu idzan abada. Sekarang perhatikan, kalau kamu sampai ketangkep, kalau kamu sampai menampakkan dirimu, kelihatan bahwa kamu dari orang yang sedang dicari-cari, karena kamu adalah the most wanted person on the state, in the state, ya, di situ. Kemudian dicari, kalau ketangkep pilihanmu cuma dua, dibunuh atau disuruh convert lagi kembali ke agamanya. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Pikiran logika mana yang lebih berat? Dibunuh. Allah menyatakan yang belakang, karena itu resikonya dari munasabahnya, kalau Anda lihat ordernya, dari yang paling ringan dulu. Mati karena kita ini iman, ya, itu dianggap karena untuk menjaga iman. Resiko, ya, kalau kita mau menjaga iman, mati itu resiko paling kecil, Mas. Karena resiko yang paling besar apa? Kalau sampai kita ditarik lagi masuk ke dalam agama mereka. Masya Allah lagi pikir ya. Menurut hitungan Allah, kalau kita kembali lagi ke agama yang kufur, menjadi kafir itu ya. Jadi ibaratnya uang urip tapi kufur, di mata Allah lebih baik mana? Orang mati tapi dia muslim. Masya Allah ya. Kita lebih pentingin mana? Yang penting urip lah. Masih jual-jual iman sedikit ya enggak? Berapa banyak orang yang bekerja menggadaikan imannya, buang nilai-nilai imannya untuk apa? Untuk for the sake of happy life, for the sake of comfort life, ya dah? Menarik dipikirkan. Subhanallah, di mata Allah Subhanahu wa taala ya, preserving iman jauh lebih penting dari itu semuanya. Bahkan resikonya kalau you mati, it's okay. Mati mulia. Asalkan jangan kamu gadaikan agama itu, atau sampai kamu mati, ya, atau sampai kamu harus ditarik agama. Kenapa? Walan tuflihu idzan abada. Karena you will never ever happy setelah itu. Kalau sampai kita merubah iman kita. Masya Allah lagi pikir ya. Nemes kita baca cerita ya. Sekarang banyak sekali pengungsi Syria yang pindah agama di Lebanon, pindah Kristen. Karena untuk masuk ke Lebanon salah satunya ya, sebagian mereka convert. Karena untuk mempermudah dan segala macamnya. Lihat di YouTube ada sekian banyak diwawancarai dan segala macamnya. Nangis. Kenapa? Karena negerinya susah. Ya semoga Allah nanti membukakan hati mereka dan nanti suatu saat bisa kembali lagi. Karena mereka ini memang dalam keadaan darurat ya, susah banget. Karena di negerinya perang, mati, ya. Dan mereka pindah ke Lebanon untuk memproteksi diri, tapi di sana yang menerima itu kalau gereja dan segala macamnya persyaratannya harus pindah agama dan segala macam karena demi untuk hidup. Akhirnya mereka pindah dan segala macamnya ya. Semoga itu hanya pindah di zahirnya ya, di zahirnya wallahu a'lam. Tapi sedih rasanya ya. Anak muda ini kuat dia ya.
dan Allah nolong kan. Kalau orang menjaga iman, Allah nolong ya. Walan tuflihu idzan abada. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim linattakhidha 'alaihim masjidan. Nanti ada 6 hal yang sampean perhatikan ya. Ada 6 order dari Allah SWT yang harus kita ikuti, etika ya, ada 6. Mulai dari yang pertama. Diingat yang pertama Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Yang kedua wala tastafti fihim. Mana ya? Fala tumari. Ya, nomor 1 Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Dan ini nanti seperti cincin ya, karena kait mengkait ya. Nomor 1, nomor 2 fala tumari fihim. Nomor 3 wala tastafti fihim. Nomor 4 wala taqulanna li syai'in. Nomor 5 wadhkur rabbaka idza nasit. Nomor berapa berarti? 6 wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. 6 itu nanti harus menjadi fokus kita. Ya, karena itu nanti menjadi pelajaran dari Allah SWT. Ada 6 hal yang harus kita ikutin. Dan 6 itu saling kait-mengkait. Karena 6, yang nomor 1 kaitannya sama nomor 6, yang nomor 2 kaitannya sama nomor 5, yang nomor 3 kaitannya sama dengan nomor 4. Ya. Jadi ada 6 etika nanti harus kita ikutin. Ya. Dari Ashabul Kahfi, hikmahnya 6 hal yang dipakai oleh Al-Quranul Karim. Mulai dari mana tadi? Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Oke. Berapa lama lagi? Berapa? Waduh. Tidak selesai 1 ayat ini. Oke, sebagai tidak mungkin kita jelasin ayat ke-12 ya, karena kurang 5 menit. Tapi insya Allah mulai minggu depan kita selesaiin yang 6 itu ya. Tapi singkatnya sekarang nanti kita akan lihatin setelah itu kejadiannya adalah orang ribut mau dibikinin masjid atau mau dibangun monumen kira-kira kayak begitu. Setelah itu orang bingung 3 atau 4 dan segala macamnya. Allah kemudian ngasih kita pelajaran 6 hal ya. Nanti minggu depan kita akan kaji. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Allah yang paling tahu dengan iddah. Benar ya, kalimatnya iddah ya. Dari kata adat tapi dikasih iddah. Apa bedanya adat sama iddah? Bedanya kalau adat kita tidak precise, tapi kalau iddah precise calculation. Kayak gini, iddahnya perempuan jelas tidak hitungannya? Jelas. Karena itu nanti Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Oke. Yang pertama, yang kedua fala tumari fihim. Mara yumari itu menarik gini. Kalau kita debat ya, kemudian awalnya kita yakin dengan pendapat kita. Misalnya apa ya? Misalnya bahwa ini harganya 1 juta, katakanlah ya. Kita yakin ini harganya 1 juta. Terus debat sama orang, berapa HP-mu itu? 1 juta. Alah, enggak, itu 700. Debat kita. Ketika berdebat, kemudian kita menjadi ragu ketika debat itu. Karena orang menimpali gini, kemudian kita ragu dengan apa yang kita yakini sebelumnya. Namanya mara yumari. Jadi yang awalnya yakin kemudian jadi doubt, jadi ragu. Namanya balatuma apa namanya? Jadi mau dua. Ya, fala tumari fihim illa mira'an. Itu zahira. Jadi kita enggak boleh diskusi, enggak boleh ngelayanin orang kalau mau diskusi nanti. Awalnya dari mana, Rek? Dari percakapan dalam gua itu loh. Nanti ini sampai jadi etika apa? Etika dialog, etika diskusi, etika muhadharah, etika macam-macam. Ini yang saya sebut. Sampai 6 itu dikulitin satu skripsi. Hak. Nah itu 6 etika. Dan itu menarik kalau